ingin bercerita tentang seorang ulama yang bernama Abdul Aziz, dikenal di makhluk bumi sebagai seorang wali Allah, namun dalam catatan takdir di alam langit tercatat sebagai penghuni ahli neraka. Syekh Imam Abdul Aziz dikenal sebagai seorang ulama yang alim, seorang ulama yang dikenal wali Allah di makhluk bumi, bahkan dikenal dalam makhluk bumi sebagai makhluk yang telah yakin akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam pandangan catatan langit, takdirnya tercatat sebagai makhluk ahli neraka. Di bumi dikenal sebagai wali Allah, namun di langit tercatat sebagai ahli neraka. Apa yang menyebabkan kesalahan dan dosa dari seorang ulama yang alim ini? Hanya satu kesalahan kecil, tapi bisa merubah nasibnya masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebelum saya bercerita tentang Syekh Imam Abdul Aziz, saya ingin menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat wajahmu. Apa makna daripada wajah? Allah tidak melihat siapa kita ini. Apakah orang kaya? Apakah orang miskin? Apakah pejabat? Apakah direktur? Atau seorang raja? Allah tidak melihat itu. Wala ila ajsamikum. Dan Allah pun tidak melihat jasadmu. Jasad di sini kita terjemahkan dari suku apa kita dilahirkan. Allah tidak melihat kita, apakah kita orang Jawa, apakah kita orang Arab, apakah kita orang Cina, apa kita orang Palembang dan sebagainya. Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah hanya melihat hati dan perbuatanmu. Ayat ini, hadis ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kuciptakan kalian secara berkelompok-kelompok, secara berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar satu sama lain saling rukun, saling damai, saling bersahabat, dan saling bersaudara. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali kepada sejarah atau cerita dari seorang ulama yang dikenal wali Allah, Imam Abdul Aziz, yang dikenal di bumi sebagai wali Allah, seorang ulama yang sangat alim dan dikagumi, tapi dalam catatan langit tercatat sebagai hamba Allah, penghuni nerakanya Allah. Suatu saat malaikat Jibril ini tanpa sengaja, bahasa kitanya, melihat perpustakaan langit. Dalam perpustakaan langit itu
Malaikat Jibril melihat dan membuka buku. Dilihatnya buku siapa-siapa penghuni neraka. Tanpa sadar dilihatnya ada nama Imam atau Syekh Abdul Aziz ini tadi. Bahwa di dalam catatan takdir buku yang ada di langit, dia tercatat penghuni neraka. Malaikat Jibril tahu Syekh Imam Abdul Aziz ini di bumi dikenal sebagai seorang wali Allah, seorang ulama yang ilmunya sangat luas, seorang ulama yang dikenal dengan kealiman dan kesolehannya. Bahkan dia dikenal sebagai wali Allah, tiada tentu artinya sebagai penghuni dari surganya Allah. Tapi malaikat Jibril melihat takdirnya tercatat di alam langit, bahwa beliau tercatat penghuni neraka. Ketika melihat catatan itu, malaikat Jibril turun ke bumi. Ditemuinya lah Syekh Abdul Aziz ini tadi. Wahai Syekh, bahasa kitanya, untuk apa engkau sholat? Untuk apa kau beribadah kepada Allah? Untuk apa engkau berpuasa? Untuk apa engkau bersahadat? Untuk apa engkau mengajarkan ilmu-ilmu agama, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah? Sementara aku lihat catatan di langit bahwa engkau tercatat takdirmu berada di dalam penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Syekh Imam Abdul Aziz ketika disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa dia penghuni neraka, padahal di alam dunia dikenal sebagai orang yang soleh dan alim wali Allah? Apa jawab Imam Abdul Aziz? Jibril, aku tidak peduli, bahasa kitanya, apakah takdirku akan masuk ke dalam neraka atau takdirku akan ditentukan masuk ke dalam sorga. Aku tidak peduli. Tugasku kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini dikutip oleh Abdul Aziz ini. Dia berkata kepada Jibril, Jibril, saya tidak peduli apakah aku penghuni neraka atau penghuni sorga. Tugasku kepada Allah cuman beribadah kepada Allah. Masalah sorga dan neraka itu haknya Allah. Jadi kewajibanku sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jawaban Syekh Imam Abdul Aziz kepada malaikat Jibril ketika ditanya bahwa dia disampaikan cerita takdirnya masuk ke dalam neraka, dia tidak gentar, tapi dia justru menjawab, surga dan neraka itu haknya Allah. Kewajiban saya sebagai hamba Allah cuman beribadah, hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau Allah ridho saya masuk neraka, itu ridhonya Allah. Kalau saya Allah ridho masuk surga, itu pun juga ridhonya Allah. Jadi hak kekuasaan surga dan neraka itu adalah kuasanya Allah. Nah, mendengar cerita ini, malaikat Jibril naik lagi ke langit. Dilihat catatannya ini, yang semula takdirnya penghuni neraka dirubah oleh Allah jadi penghuni surga. Turun lagi malaikat Jibril menyampaikan kepada Abdul Aziz, wahai Syekh, aku barusan saja naik ke langit, kulihat catatan takdirmu bahwa sudah dirubah oleh Allah. Yang semula menjadi penghuni neraka, sekarang berubah menjadi penghuni surga. Apa jawaban Abdul Aziz? Bahagiakah? Tidak. Senangkah? Tidak. Gentarkah? Tidak. Apa jawabannya? Mengulangi jawaban pertama. Apa jawaban Imam Abdul Aziz? Wahai Jibril, di awal sudah kusampaikan, apakah takdirku masuk ke dalam surga ataupun neraka, semuanya itu adalah ketentuan haknya Allah.
tugasku sebagai hamba Allah cuman beribadah kepada Allah. Masalah surga dan neraka itu haknya Allah. Setelah malaikat Jibril mendengar jawaban daripada Syekh Imam Abdul Aziz ini tadi, apakah selesai? Tidak. Ternyata Imam Abdul Aziz ini tadi kembali bertanya, wahai Jibril, saya bukan tidak bahagia dan senang. Apakah saya yang dulunya masuk ke dalam neraka kemudian dirubah oleh Allah masuk dalam penghuni surga? Bukan saya tidak suka dan senang, tapi yang menjadi pertanyaan saya, kata Imam Abdul Aziz ini tadi, kesalahan dan dosa apa yang menyebabkan diriku tercatat di dalam takdir Allah semula masuk ke dalam ahli nerakanya Allah? Itu yang jadi pertanyaan Imam. Dia bertanya kepada Jibril, apa yang menyebabkan kesalahan dan dosaku yang menyebabkan diriku masuk tercatat di dalam penghuni neraka? Apa dijawab Jibril? Syekh Imam Abdul Aziz, kamu ingin tahu apa kesalahan dan dosamu yang pernah kau lakukan, yang sehingga menyebabkan takdirmu dicatat oleh Allah menjadi penghuni neraka, kemudian dirubah oleh Allah menjadi penghuni sorga? Ingin tahu kesalahan dan dosamu? Itu yang jadi pertanyaan Imam Abdul Aziz. Dijawablah oleh Jibril, dulu ketika engkau masih remaja anak-anak yang lagi suka bermain, yang lagi suka tidur, yang lagi suka banyak bermain, ketika kau masih remaja atau di usia anak-anak dulu, kata Jibril, kau tidur kemudian sudah bangun di waktu pagi, tapi kau belum keluar kamar, kemudian kau mendengar terompah langkah dan ayunan ibu kandungmu menghampiri dirimu. Kemudian ibu kandungmu memanggil, mengetok pintu. Wahai anakku Abdul Aziz, bahasa kitanya, bantu sebentar ibu pergi ke pasar belanja sesuatu yang ingin dibeli. Jadi ibunya nyuruh supaya anaknya ini belanja ke pasar. Ketok pintu. Abdul Aziz di usia anak-anak remaja mendengar panggilan ibunya ini supaya minta tolong pergi ke warung. Karena Abdul Aziz tidak mau disuruh oleh ibunya, pura-pura tidur, tarik selimut lagi, bahasa kitanya Pak, tidur lagi. Dibuka oleh ibunya, buka pintu, lihat kamar, ternyata anaknya masih tidur. Padahal Syekh Abdul Aziz yang masih remaja tadi mendengar panggilan ibunya, sudah bangun, tapi karena tidak mau disuruh oleh ibunya, pura-pura tidur lagi. Itulah yang menyebabkan kesalahanmu di hadapan Allah. Ketika ibu kandungmu mengetok pintu dan menyuruh dirimu pergi ke warung membantu ibu kandungmu, kau sudah bangun, tapi kau tidak mengindahkan perintah dan panggilan ibumu. Kau tarik selimut dan kemudian tidur kembali. Disitulah Allah murka terhadap dirimu. Makanya takdirmu ditentukan masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa kesimpulan dari cerita ini, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sekalian? Artinya apa? Ridallaha fi ridha walidain wa suktullaha fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya kedua ayah dan ibu. Jadi siapapun diri kita hari ini, mau tentara, mau polisi, mau orang kaya, mau direktur, mau raja sekalipun, jangan pernah kita durhaka kepada ayah dan ibu. Salah satu doa malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar menyampaikan khutbah di hari raya Idul Fitri, ada 3 kelompok manusia yang celaka. Siapa satu dari 3 kelompok itu? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, maukah engkau mengaminkan doaku? Maukah engkau mengaminkan doaku kepada Allah? Basah kata Nabi Muhammad,
Baiklah Jibril, berdoalah, aku akan mengaminkan doamu kepada Allah. Apa salah satu doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan diterima amal dan ibadahnya seorang hamba di mana seorang anak masih punya ayah dan ibu, atau satu di antara kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan seorang anak itu bisa masuk surga. Amin, kata malaikat Jibril. Artinya ibu dan bapak, artinya kita semua jamaah yang ada di sini, kita sebagai seorang anak pasti dilahirkan punya ayah dan ibu. Siapapun hari ini orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, sebaik apapun orang tua melahirkan dan mendidik kita, yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini, mereka adalah orang tua kita. Kita sebagai seorang anak berkewajiban berbakti, berbuat baik kepada ayah dan ibumu.